Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang kenal sama ibu yang berdiri di sini? Belum. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada ketua kelasnya memimpin doa. Baik, sebelum mengawali pembelajaran ada baiknya kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama ibu. Baiklah, perkenalkan nama ibu Suryani. Di sini ibu menggantikan ibu Sabaria. Ya, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi tentang ibu? Tidak, Bu. Sebelum memulai materinya, kalau ada yang rapi tolong dirapikan, dan kalau ada sampah silakan dibuang. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian sebagai mahasiswa, sebagai siswa itu bisa menerapkan ilmu dengan orang lain, maksudnya itu dengan teman, dan jangan pernah kisih dengan ilmu kalian. Baiklah, setelah itu ibu akan mengecek kehadiran kalian. Baiklah, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baiklah, Ya. baiklah, apakah ada yang tahu materi sebelumnya? Daulah Abbasiyah. Tidak, sebelumnya. Materi sebelumnya kemarin tentang apa, ada yang bisa menjelaskan? Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Ya. Ada yang bisa menjelaskan materi sebelumnya? Reda. Nyestan. Baik, kepada Reda dipersilakan. Baik, Bu, jadi materi sebelumnya yaitu mengenai Daulah Abbasiyah, di mana Daulah Abbasiyah ini adalah dinasti Islam yang berkuasa pada tahun 750 hingga 1258 Masehi di wilayah yang sekarang disebut Irak dan sekitarnya. Daulah ini dianggap sebagai salah satu periode keemasan dalam sejarah Islam di mana peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah terjadi berbagai perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk agama, ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur, filsafat serta perdagangan. Daulah Abbasiyah membangun ibu kota baru yaitu Baghdad yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan sosial. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Reda sudah menjelaskan materi sebelumnya. Baiklah, di sini ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas hari ini? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kejayaan intelektual Daulah Abbasiyah. Itu berawal dari yaitu tentang lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang sangat berpengaruh dalam
yang ber, yang ber yang ber yang yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, yaitu buku yang dia cetuskan yaitu The Canon of Medicine. Dan yang berikutnya yaitu Al-Khawarizm, yaitu di bidang matematika, dan Jabir Ibnu Hayyan yaitu di bidang kimia, dan Ibnu Al-Nafis yaitu di bidang medis atau teori-teori seperti pembuluh darah, dan di bidang kedokteran lagi yaitu Az-Zawarani, itu misalnya kayak penemuan operasi misalnya di era modern saat ini. Dan yang berikutnya yaitu ulama-ulama hadis dalam kejayaan intelektual Daulah Abbasiyah, yaitu ada 6 hadis yang mereka keluarkan, yaitu di kitab Sahih. Yang pertama yaitu Sahih dari Imam Abu Qori, yang kedua yaitu Sahih dari Imam Muslim, yang ketiga yaitu Sahih dari Imam An-Nasai, dan Sahih dari Abu Daud. Terus yang kelima yaitu Sahih At-Tirmizi, dan yang keenam yaitu Sahih dari Ibnu Majah. Dan mereka itu termasuk ulama hadis yang sangat mendunia. Yang berikutnya yaitu ulama tafsir. Ulama tafsir itu yang mengemukakan ulama tentang penafsiran, seperti penafsiran kandungan Al-Quran itu, yaitu At-Tabari. Ini contoh itunya, contoh tafsir yang sudah dia kemukakan, yaitu yang berjumlah 10 jilid yang dia telah kemukakan. Itu dari namanya itu tafsir dari At-Tabari kalau kalian. Yang berikutnya yaitu ulama fikih. Fikih itu ada beberapa mazhab, yaitu ada 4 mazhab, dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Baiklah, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Sepertinya sudah merasa lesu ya. Ya, Bu. Kita mulai ice breaking dulu ya. Baik, Bu. Ice breakingnya yaitu silakan berdiri. Ice breakingnya, misalnya Ibu bilang diu, itu kalian ke kanan ya. Yang kanan 4 langkah ya. Diu, 4 langkah. 2 langkah aja ya. Diu, 2 langkah. Terus kalau Ibu bilang diu itu 2 langkah tapi begini. Yang ke kanan juga, Bu. Ya. Jadi itu diu dan diu ya. Diu kanan. Kanan. Diu kanan. Diu seikut Ya. tapi ke kanan. Iya, ke kanan juga tapi ke ini. Paling nggak bisa, tidak kan ke ini aja. Yang diu. Diu ke ini kan, 2 kali. Terus yang diu-nya begini. Ke Nah, kanan jadi juga. tidak di sini aja tetap di tempat. Terus Berarti kalau ada diu tuh. kalau Ibu bilang diu dan diu berarti kan begini. Oh, jadi kalau diu tuh di situ aja. Iya. Dan diu. Oh, itu belum. Kalau dua-dua baru itu. Kalau diu kayak gini. Diu kayak gini. Diu kayak gini. Di tempat. Diu-nya begini. Diu. Ngapain aja Bingung apa? Ya. Yuk, boleh. Diu. Diu. Kanan. Diu. Diu. Baru sudut kok. Diu.
Iya. Kepada kelompok 1 silakan beri pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, kami akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu apa nama lain dari kata ulama yang telah dijelaskan oleh Ibu Suryani tadi? Baik, terima kasih. Kelompok 2 silakan mencari jawaban. Apa nama lain? Apa nama lain? Soalnya itu kata lain dari ulama yaitu muhadisin. Betul. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah menjawab pertanyaannya. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan tadi? Cukup Bu. Apa ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Menyimpulkan materi. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi hari ini yaitu mengenai Kejayaan intelektual. kejayaan di dalam intelektual. Yang pertama yaitu ada ulama. Ulama di sini berkaitan dengan muhadisin. Nah, ada pun ulama yang terkenal dalam bidang hadis yaitu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dari fikih. Fikih ini terkait dengan Imam Hanafi, Syafi'i, kemudian Imam Maliki dan juga Imam Hambali. Nah, kemudian dari segi seni itu ada Imam dan yaitu ada Ibnu Khaldun dan juga Ibnu Sina. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada beliau. Baiklah, sebelum Ibu tutup, pesan dan kesan Ibu yaitu lakukan apa yang emang kalian suka lakukan, dan jika itu yang membuat kalian suka dan tidak merasa lelah, itu akan menjadi kunci sukses kalian. Sekian, terima kasih. Baiklah, tugas berikutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk mencari tentang nilai-nilai keteladanan apa yang dapat kalian ambil dari ilmuwan dan ulama-ulama di Daulah Abbasiyah ini. Baiklah, Ibu akhiri hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi